Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti, CGP Angkatan 11, dan didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Denden Nurjaman SPD dan pengajar praktik Bapak Farid Harja SE. Saat ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran dari modul 1.3 salah satunya adalah CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA untuk mengidentifikasi hal positif yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pengertian inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasi perilaku positif yang telah ada di suatu organisasi atau komunitas, serta mencari bagian hal yang positif dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Penerapan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah yang dilakukan menggunakan metode Bagja. Bagja adalah akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut ini adalah penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam metode Bagja. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Kemudian, ambil pelajaran yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunikasi lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Dan jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat. Visi guru penggerak saya adalah mewujudkan murid yang mandiri, inovatif, dan cakap teknologi. Yang dijabarkan sebagai berikut. Visi mandiri, indikator pencapaian. Pertama, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Kedua, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya dalam mencapai tujuan belajar. Visi inovatif, indikator pencapaian. Pertama, memiliki keterampilan kecakapan non-akademis sesuai bakat dan minat serta sesuai kodrat zaman. Yang kedua, membuat panduan evakuasi ketika ada bencana yang terintegrasi dengan materi wawasan Nusantara. Visi cakap teknologi, indikator pencapaian. 1. Mampu memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif. 2. Mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya merumuskan prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan ATAP, yaitu akronim dari aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Dalam tahap aset, saya mengidentifikasi tentang kemampuan murid dalam memahami pembuatan akun dan penggunaan aplikasi di gadget adalah awal yang baik dalam pemanfaatan gadget untuk hal yang positif.
Dalam tantangan, saya mengidentifikasi murid menggunakan gadget kebanyakan hanya untuk bermain game online maupun bermain media sosial. Mengubah kebiasaan murid dalam menggunakan gadget untuk hal yang positif. Dalam tahap aksi, saya mengidentifikasi membantu murid untuk belajar atau berlatih. Satu, mengakses aplikasi yang bermanfaat untuk kegiatan belajar. Dua, memanfaatkan gadget untuk membuat tugas pelajaran. Dalam tahap pembelajaran, saya mengidentifikasi murid paham mengapa mereka perlu. Satu, menggunakan gadget dengan bijak. Dua, memahami dampak negatif dari penggunaan gadget yang salah. Prakarsa perubahan tersebut saya tuangkan ke dalam metode Bagja. Yang pertama, pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan kecakapan teknologi dalam pembelajaran? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi tentang cara mengembangkan kecakapan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, mencari tahu karakter murid dengan asesmen diagnostik. Dalam tahap ambil pembelajaran, pertanyaan. Pertama, siapa guru yang telah menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan mahir dalam penerapannya? Dua, teknologi apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran? Tiga, bagaimana cara memilih teknologi yang tepat untuk pembelajaran? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan pada tahap ini. Pertama, mencari guru yang telah menggunakan dan mahir dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dua, mencari referensi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dalam tahap gali mimpi, pertanyaan pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kecakapan penggunaan teknologi pada murid? Kedua, apa yang dirasakan oleh murid setelah semua guru menerapkan teknologi dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: pertama, membuat lembar observasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian program pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kecakapan teknologi murid. Kedua, berkolaborasi dengan semua rekan sejawat agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dalam tahap jabarkan rencana, pertanyaan pertama, upaya apa yang dilakukan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi? Ketiga, bagaimana cara agar semua guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, membuat perangkat pembelajaran yang selaras dengan program ini. Kedua, mencari media pembelajaran yang tepat untuk program ini. Ketiga, saling menyemangati antar sesama guru kepala sekolah melalui ruang kolaborasi. Demikian penjabaran visi guru penggerak dalam modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.